Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Syed Muhammad Ridho. Di episode kali ini kita akan membahas tentang makna tafsir Al-Fatihah dalam Islam kejawen. Nah, tentu teman-teman sudah banyak tahu tentang tafsir Al-Fatihah itu, tapi yang dimana kita ini notabene adalah orang Jawa, kita mungkin belum banyak yang tahu tentang tafsir Al-Fatihah ini dalam perspektif Jawa. Nah, selanjutnya mari kita membahas tafsir ini bersama dengan narasumbernya, yaitu Mas Aji Firmansyah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aji. Ini Mas Aji, bagaimana tafsir Al-Fatihah itu dalam perspektif Islam kejawen? Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kalau kita membahas fadilah Fatihah, tafsir Fatihah menurut Islam kejawen itu sedikit panjang, tapi kita persingkat dengan tafsir Al-Fatihah yang sebenarnya. Tafsir Al-Fatihah, kita bahasnya ke sejarah turunnya Al-Fatihah. Ya, sejarah turunnya Al-Fatihah itu, surat itu diturunkan sebagai surat pembuka. Di sini dalam artian gini Mas, surat pembuka itu bukan kok surat pembuka ketika kita membaca Al-Quran, surat-surat yang lain, tidak. Tapi surat Al-Fatihah itu notabene sebagai pembuka apapun, entah itu kesehatan, kebaikan, rezeki atau yang lainnya, itu dengan Al-Fatihah seperti itu. Jadi bahkan turunnya surat Al-Fatihah itu diceritakan bahkan seorang iblis pun, jin, rajanya jin itu rajanya jin itu ketika surat itu turun, rajanya jin itu sakit, bahkan sampai dijenguk oleh para makhluk-makhluk gaib di bawah. Saking istimewanya surat itu sejarah singkatnya seperti itu. Terus kita bahas, masuk ke pembahasan ya, surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentunya kita tidak bisa lepas dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita maknai, kita cermati, kita pikirkan, di mana pikiran kita tertuju kepada Allah yang Maha Kuasa. Semua apa yang kita kerjakan akan dicatat dengan amal baik. Kita minum ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Kalau kita cuma baca Bismillahirrahmanirrahim saja, tapi pikiran kita, hati kita tidak tertuju pada Allah, cuma menghilangkan rasa haus. Tapi ketika Bismillahirrahmanirrahim tersebut kita tunjukkan, kita rasakan, kita maknakan kepada yang kuasa, amal terus berjalan setiap kegiatan amal. Setelah itu, alhamdulillahirabbil alamin, kita mensyukuri nikmat Tuhan. Apa yang telah kita kerjakan, kita syukuri. Kita sudah mensyukuri nikmat Tuhan, otomatis semua amal ibadah kita tetap tercatat. Tapi di sini Al-Fatihah, di sini setelah surat Al-Fatihah yang berbunyi alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim, apapun yang dikasihkan Tuhan kepada kita, kita harus mensyukuri. Tapi ada tapinya Mas. Apa itu? Maliki yaumiddin, apapun yang aku berikan itu milikku. Tuhannya Maliki yaumiddin, apapun yang dimiliki pasti akan kembali ke yang lantas gimana Mas kita cara meminta yang benar kepada Allah itu? Jadi gini,
segala permintaan itu sifatnya benar ya, ketika permintaan itu bukan permintaan yang sifatnya hakil atau sifatnya menyalahi seseorang atau membuat kita ke arah jalan yang musyrik dan syirik. Semuanya itu baik semua. Jadi itu nanti masuk ke ayat berikutnya. Ayat berikutnya iya karena butuh iya karena ta'ala. Jadi apapun yang kita minta itu sudah jadi perjanjian Tuhan kepada umatnya. Apapun yang umatnya minta ya itu pasti dikabulkan selama itu baik, kebaikan dan suatu kebutuhan dan keinginan. Itu tadi ayat berikutnya tadi. Jadi tapi tetap aja ketika kita diberi sesuatu oleh Tuhan, entah itu rezeki, kesehatan, itu nanti akan menjadi pertanggungjawaban kita di hari akhir. Karena dimana tadi sudah saya jelaskan Malik Yaumiddin tadi. Terus bagaimana pandangan Mas Haji tentang ketika seseorang itu meminta suatu keburukan, seperti contohnya ingin meminta untuk mencelakai orang ini itu gimana Mas? Tentunya kan kadang kenapa yang kita minta itu terkabulkan ya, mungkin itu nanti juga bakal jadi pertanggungjawaban kita nanti kelak. Jadi umpama kita berdoa, ya Allah saya disakiti ya, seperti itu kan, ya Allah saya disakiti, tolong balaskan rasa sakit saya ya. Dan akhirnya pun terjadi gitu loh ya. Sebenarnya terjadinya itu kan sebenarnya dari sugesti kita, entah itu sosok pas di laut kena apa sih ya, seperti itu. Sebenarnya bukan Tuhan yang mengabulkan doa kita, tetapi beliaunya pas apa sih, pas dianya emang nggak berhati-hati. Karena kita sedikit mencuplik ya, salah satu sahabat Nabi pernah bertanya, apa sih iman itu? Ya, iman itu suatu hati-hati. Ada di hati. Seperti itu. Contohnya gini, ketika jenengan berjalan di tempat yang gelap, ya, apa yang Anda lakukan? Baca doa itu dari hati nurani jenengan, sifatnya kan berhati-hati. Ya, dan gak ada. Ya itulah iman. Karena iman itu segala sesuatu yang berhati-hati itu pasti beriman. Melakukan sesuatu hati-hati. Ya, benar apa salah kan gitu. Ya, hati-hati. Jadi kembali lagi ya ke topiknya tadi ya. Apapun yang diminta pasti dikabulkan. Ya, selama sifatnya baik. Ya, baik dan sifatnya suatu kebutuhan bukan keinginan. Ya. Terus lanjutan ayatnya tadi sampai mana tadi? Mungkin iya, kenapa itu ayat tadi? Ya, siratal mustaqim itu. Siratal mustaqim itu suatu bentuk gambaran janji tadi yang saya bilang ya, Tuhan kepada umatnya. Ketika umatnya diberikan sesuatu hal, entah itu contohnya bersifat harta, berada digunakan dengan porsi yang baik atau sama. Contohnya jenengan disukani uang, uang ini lebih bukan suatu kebutuhan jenengan ya, kebutuhan yang sifatnya saya segini sebenarnya cukup, tapi uang ini lebih. Nah ini nanti jenengan bisa membuat uang ini sebagai uang yang berguna atau malah yang merugikan jenengan. Dan kembalinya nanti siratal mustaqim, benar atau baik atau salah atau benar, itu tergantung orang yang memakainya. Tadi
Jadi dijelaskan segala sesuatu yang sifatnya baik itu akan dikabulkan. Ya. Belum tentu yang sifatnya baik pun itu tidak bisa menjadi jaminan kita akan diterima kebaikannya kelak. Contohnya itu seperti apa? Contohnya dengan dua ring yotro uang Ya. buat sedekah. Ya, tapi sedekahnya sifatnya kita memamerkan harta kita. Oh ya, seperti direkam gitu ya Mas. Direkam, kalau enggak gitu dipamer nih. Saya sedekah ini nominal disebutin itu. Ya, Nominal disebutin kan. Kan kayak gitu itu sebenarnya enggak pas. Ya. Jadi kalau orang Jawa bilang gini Mas, orang pintar Ya. belum tentu benar. Ya. Orang benar belum tentu benar. Karena benar ini dalam artian gini Mas, ada dua antara ilmu sama adab. Ya, yang pintar ini yang biasa sebenarnya yang cuma yang pintar ini. Kalau pintar ini nggak ada apa-apanya. Pintar nggak benar. Kalau nggak benar kalau cuma juga. Ya. Benar pun kalau nggak benar Ya, percuma. Jadi benar ini di sini menurut kita benar, menurut orang lain. Kalau menurut kita saja benar itu gimana? Ya sama saja kayak sifatnya kayak kita ke Tuhan. Hablum minallah, baik hablum minannasnya sudah sama aja. Jadi harus bisa mendalami, makanya orang Jawa bisa mendalami tiga ini pasti tahu. Makanya adanya unggah-ungguh sopan santun itu kan karena orang Jawa itu lebih mengutamakan adab daripada ilmu. Karena ilmu bisa kalah dengan Ya, seperti kata ulama siapa kalau nggak salah saya Abdul Qadir Jailani. ya, yang itu ya, adab itu lebih utama daripada ilmu itu ya. Makanya ketika kita berbicara di depan orang banyak, jangan sekali-kali kita meremehkan siapa yang berbicara. Jangan pandang umurnya, Ya. jangan pandang fisiknya, tapi pandanglah dan dengarkanlah apa yang dia ucapkan. Di situ akan timbul rasa penerima. Oh ya, contohnya gini, jenengan bicara, saya main HP, kayak itu, menurut saya itu kan bukan ada. Ya, tidak mendengarkan, malah asik mainan sendiri. Terus lanjut ke ayat yang terakhir itu, Ayat yang terakhir itu kalau saya menyimpulkan dan kata guru saya, ayat yang terakhir itu ayat penutup dari kita malah. Dari kita kepada Tuhan. Yang terakhir yang sebelumnya tadi, yang sebelumnya tadi kan perjanjian Tuhan kepada kita, apa yang kita minta pasti dikabulkan. Ya. Itu tadi. Terus ke istilah siratal mustaqim tadi. Nah, di istilah siratal mustaqim ini nanti akan menjadi penutup surat yang terakhir. Penutup surat yang terakhir. Perjanjian kita kepada Tuhan, apa yang kita minta dipenuhi, kita harus bisa memberikan saksi. Nanti akan diambil semuanya lagi dan dipertanggungjawabkan. Ya ini maksudnya dijadikan saksi kan itu dipertanggungjawabkan kelak. Di akhirat ya. Jadi seperti itu pembahasan soal Al-Fatihah ya, di notabene di agama Islam Kejawen itu sebenarnya luas ya Mas. Kalau saya menyimpulkan Islam Kejawen itu Islam yang sebenarnya yang benar-benar manembah kaulah Gusti. Di sini Gusti diartikan hanya satu, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu. Dan kalau orang Jawa menyebut Allah itu jarang.
terus nyebutnya Allah. Allah. Allah itu satu. Orang Arab pun nyebutnya Allah. Ke Allah. Makanya ketika orang Jawa dengan mutasi yang berbeda, apakah diterima? Diterima. Ketika niatnya sudah tulus dan baik. Tentunya harus hati-hati. Nyebut seperti yang saya sampaikan tadi, orang Jawa cenderung menggunakan logat Jawa. Bahkan di Indonesia sekalipun, Ya, dengan berbagai macam bahasa banyak sekali. dengan berbagai macam notasi, Ya, suku bangsa, itu tentunya memiliki kebiasaan masing-masing yang beda. Seperti orang Madura nggak mungkin bisa bilang Allahu Akbar, enggak. Allahu Akbar beda ya, Mas, ya. tetap beda. Jadi ketika seseorang beribadah, itu yang dilihat bukan apa yang dibaca saja, seberapa khusyuk dia, seberapa dia menyatu dengan Allah, seberapa dia memaknai Tuhan itu di dalam. Minum dulu, Mas. Jadi saya kira cukup itu penjelasan dari saya perihal Al-Fatihah menurut Islam kejawen. Kalau dijelaskan mungkin satu malam nggak cukup. Banyak sekali ya, Mas. Cukup. Karena itu Bisa bercabang-cabang. cabang-cabang. Soalnya arahnya kan nanti akhirnya meluas. Ya, banyak Ke bahasa, terus ke budaya, adat, dan notasi orang Jawa itu cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang emang bahasa kesehariannya, emang bahasa kesehariannya. Jadi ada dua imam besar memiliki satu guru. Yang satu baca Al-Fatihah itu menggunakan sin, ya. yang satunya menggunakan shot. Ya. Pernah menjumpai seperti itu? Mungkin pernah. Sebenarnya dua-duanya sama-sama benar. Ya karena itu tadi, yang satu nggak bisa bilang shot, yang satu nggak bisa bilang sin. Cuma karena ada mereka yang mungkin lebih rendah daripada ilmu mereka, Ya, makanya mereka saling menyalahkan. Imam besar ada, tapi ya seperti itu karena mereka belum ketemu dengan jawabannya yang sebenarnya. terus itu yang menurut Haji jawabannya benar itu yang mana? Menurut saya kalau jawabannya benar jawabannya gurunya bilang seperti ini, kamu berdua sama-sama benar. Itu jawabannya bijaksana. Ketika seseorang memberikan jawaban seperti itu, jawabannya bijaksana. Kamu berdua sama-sama benar. Kamu disuruh baca ihdinas sirot tadi, yang satu ihdinas sir, beda. Tapi menurut gurunya sama, karena di situ mengandung arti yang sama. Ya. Bahkan suku kata di bahasa Arab itu seperti di Jawa. Gimana ya contohnya? Seperti Jawa. Kalau di Jawa kita kenal seperti kromo inggil, kromo lalu. Ya, Seperti itu juga. Inggil, kromo. Bahkan pembuatan puisi di sana ada rumusnya. Dan 16 kalau nggak ada rumus pembuatan puisi banyak. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidak ada orang yang lebih pintar kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kata yang paling indah kecuali kata-kata Nabi Muhammad SAW.
kita ini sifatnya jadi ini suruh belajar, cuma suruh belajar aja. Ya, seperti Iqra itu baca. Wahid pertama kan Nabi itu Iqra baca. Jadi meskipun mungkin usia kita bertambah, makin tua begitu. Di situ kita harus terus belajar. Ya, terus belajar. Bukan memandang umurnya, seberapa mereka menuju pelajaran itu. Ya, Bahkan Islam pun ada tahapannya. ya, Syariat, marifat yang paling tinggi menurut mereka. ya. Kita belum sampai itu. Kalau kita ya bicara marifat ya nggak ketemu. Mereka orang-orang yang memang benar-benar udah diberikan hidayah, diberikan ilmu, Kan petunjuk gitu sama Allah. Terima kasih ya Mas Haji atas wawasannya tentang tafsir Al-Fatihah dalam mereka agama Islam Jawen. Nah, sekian tadi penjelasan dari Mas Haji selaku orang Islam Jawen. Yang mungkin video tadi bisa menambah wawasan teman-teman. Dan akhir kata dari saya, apabila ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.